Baik, di sini saya Nikmatul Hidayah akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia atau human trafficking. Nah, adapun bentuk-bentuk perdagangan manusia itu disebabkan oleh beberapa faktor ataupun yang melatar belakangi. Yang pertama adalah tentang faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini dianggap sebagai faktor utama atau faktor pokok dalam munculnya permasalahan perdagangan manusia. Karena adanya ketidakberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian masyarakat itu cenderung mengambil jalan pintas untuk mendapatkan hasil yang secepat-cepatnya. Nah, adapun beberapa motif perdagangan manusia pada sisi ekonomi adalah tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup keluarga. Banyak keperluan yang membutuhkan banyak uang pula, kemudian terlilit hutang yang sangat besar. Adapun motif lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan human trafficking ini adalah adanya hasrat ingin cepat kaya. Nah, jadi dalam sebuah keluarga misalkan seorang ayah itu memiliki tanggungan yang besar, menyekolahkan anaknya, kemudian juga kebutuhan hidupnya sehari-hari, kemudian ada juga lilitan hutang. Nah, di sinilah kemudian muncul permasalahan ekonomi yang membuat si bapak ini atau si ayah ini ingin segera melunasi hutangnya, ingin segera melunasi biaya pendidikan anaknya. Sehingga untuk mencari jalan cepatnya dia merelakan diri untuk melakukan tindakan yang tidak baik ini. Nah, adapun faktor ekonomi ini tidak berdiri sendiri ataupun bisa beriringan dengan faktor lainnya seperti adanya pendidikan yang rendah serta kesempatan kerja yang terbatas. Nah, dengan adanya kurang pendidikan ini kemudian seseorang itu memiliki tingkat pengetahuan ataupun pengalaman yang rendah sehingga untuk mencari pekerjaan yang diharapkan itu sulit karena pemahamannya terhadap pekerjaannya itu sangat minim. Kemudian yang kedua adalah faktor ekologis atau lingkungan. Karakteristik suatu kelompok masyarakat sangat rentan untuk menjadi korban perdagangan. Misalnya, keluarga miskin yang berada di pedesaan, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka pergi ke kota untuk bekerja dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya perilaku perdagangan manusia. Jadi, dalam suatu desa misalnya itu ada sekelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kerja di kota itu lebih baik, lebih menjanjikan, hasilnya itu lebih banyak sehingga mereka itu tanpa pikir panjang hanya memiliki nekat saja, mereka tidak memiliki kemampuan, bekerja yang layak, kemudian tingkat pendidikannya rendah, namun mereka tetap memaksakan untuk berangkat ke kota dengan minim pengetahuan dan pendidikan. Sehingga saat sampai di kota mereka justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan iming-iming, hasil kerja atau gaji yang besar, orang-orang dari desa inilah kemudian dimanfaatkan untuk dijual atau diperdagangkan. Kemudian faktor yang ketiga adalah rendahnya pendidikan. Pendidikan menjadi penting untuk menunjukkan kualitas seseorang. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi wawasan dan pilihan seseorang. Bahkan cara pikir seseorang pun dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Orang-orang yang pendidikannya rendah atau tidak suka memiliki pola pola hidup yang sederhana. Yang penting tuh biasanya mereka hanya memikirkan yang penting hari ini bisa makan. Hidupnya tentram, ayem, adem, dan sejahtera. Itu yang biasanya dipikirkan oleh orang-orang dengan pendidikan yang rendah. Namun dalam hal ini pendidikan itu tidak selalu menjamin seseorang itu mudah ditipu. Nyatanya tidak jarang orang-orang yang tidak berpendidikan itu juga memiliki usaha yang mungkin bahkan lebih besar dibandingkan orang yang sudah sarjana. Karena faktanya orang yang sudah sarjana pun banyak yang masih menganggur. Nah, jadi rendahnya pendidikan ini kembalikan lagi kepada pola pikir seseorang tadi. Nah, dengan demikian pendidikan yang memadai tentunya akan sangat membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam kasus perdagangan manusia. Setidaknya seseorang yang memiliki pengetahuan tentang perdagangan manusia misalnya, mereka jadi akan lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan. Mereka tidak terlalu terburu-buru untuk mengejar hasil banyak, hasil cepat. Yang penting mereka memilih pekerjaan yang dianggap tepat dan benar. Seperti itu. Itu bagi mereka yang memiliki pendidikan dan pola pikir yang memang menghindari hal-hal yang tidak baik. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor sosial budaya. Nah, adanya perbedaan sosial budaya masyarakat setempat, hal ini dapat memicu terjadinya perdagangan manusia.
seperti dari tingkat kesejahteraan ekonomi, kemudian orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan untuk menghasilkan uang dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Akhirnya pekerjaan apapun dianggap boleh, pekerjaan apapun dianggap layak, tanpa memikirkan, itu benar atau tidak. Yang penting mereka itu hanya memikirkan hasilnya nanti itu kita akan dapat uang banyak, entah apapun caranya akan dijalani. Nah, kelompok masyarakat dengan sosial budaya yang seperti inilah yang kemudian rentan dan melakukan, tindakan perdagangan manusia atau perdagangan orang. Karena mereka hanya mengejar uang untuk meningkatkan, harga dirinya di lingkungannya, seperti itu. Dan tidak sedikit orang yang mengorbankan keluarganya. Nah, salah satu contohnya adalah, semisal seorang suami itu menyuruh, bahkan memaksa istrinya itu untuk kerja di luar negeri, seperti yang kerap terjadi di negara kita, eee, sehingga si pria ini malah malas-malasan bekerja dan si istrinya itu malah justru disuruh untuk bekerja dan si laki-laki ya hanya terima uangnya, sedangkan dia tidak mempedulikan kerja apa yang diambil oleh istrinya. Entah itu istrinya benar kerja sebagai ART atau justru di sana itu diperlakukan tidak baik di luar negeri sana. Si laki-laki biasanya tidak peduli dan hanya memperdulikan yang penting dia hidup di kampung tetap mendapatkan uang dari hasil kerja istrinya. Hal tersebut, yang sulit sekali diubah karena sudah menjadi budaya masyarakat. Nah, adapun yang kelima, kesetaraan gender. Nah, dari nilai sosial budaya yang tadi sudah dijelaskan, yang mana mengatakan bahwa laki-laki itu ditempatkan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perempuan itu tidak memiliki hak apapun ataupun haknya itu terbatas. Jadi masyarakat yang sudah memiliki pemikiran seperti ini dengan mengatakan bahwa wanita ya kerjanya hanya di rumah, hanya sebagai istri, ngurusi anak, mengelola rumah tangga, mendidik anak di rumah, serta ikut membantu nafkah keluarga jika memang dibutuhkan. Hal seperti inilah yang kemudian, justru dimanfaatkan laki-laki untuk ya seperti tadi, seperti yang menjadi TKI atau TKW tadi, kemudian si istri ini dipaksa untuk membantu suami dalam mencari nafkah, sedangkan si istri tadi kan sebenarnya sudah memiliki kewajiban lain di rumah. Nah, oleh sebab itu faktor sosial budaya ini merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan karena lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti, di masyarakatnya mungkin tidak ada semisal kalau ada ibu-ibu PKK kan itu masih bisa dibantu atau mungkin ada, kelompok ibu-ibu PKH yang mana bisalah membantu perekonomian masyarakat. Kemudian kurangnya pengetahuan pada perempuan dibandingkan laki-laki, apalagi bagi masyarakat yang memiliki pandangan perempuan tidak usah, sekolah tinggi-tinggi, toh nanti ujung-ujungnya cuma di kasur, sumur, dapur. Nah, ini juga pemikiran yang sebenarnya tidak harus diturun-temurunkan, karena akan mengganggu atau dapat menimbulkan permasalahan ekonomi ataupun sosial budaya tadi. Kemudian ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang hal-hal yang sebenarnya terjadi pada era global. Nah, kemudian perempuan yang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini biasanya perempuan itu dianggap pendapatnya itu tidak terlalu penting. Perempuan terlalu dianggap terlalu baper ataupun terlalu membawa perasaan. Sebenarnya tidak semua perempuan seperti itu. Mereka juga dapat menempatkan posisinya. Jadi dalam lingkungan masyarakat biasanya pendapat perempuan inilah yang kadang diabaikan, kadang tidak dianggap untuk didengar. Nah, seperti itu.